Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita awali kajian kita dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jamaah rahimakumullah, kajian malam ini kitab fikih kita terakhir bahas sholat sunnah ya, sholat sunnah ya, termasuk tahajud, sholat witir. Nah, malam ini kita melanjutkan wa minhu sholatud duha. Sebagian lagi sholat sunnah adalah sholat sunnah duha. Wa waktuha utawi waktune sholat duha iku min irtifa isyamsi, saking kawitane munggahe srengenge, karomhin ila zawal ya, awet belentong terbit ya, setelah matahari terbit sampai waktu zawal. Zawal itu masuk waktu sholat duhur. Berarti sholat duha, kalau hari ini sholat duha jam 11:30 iso, karena 11:30 belum duhur. Mulai jam 6:15 ya sudah bisa sholat duha. Nah, matahari terbit jam berapa Mas Razak? Kalendernya kan ada kan, di jadwal di HP itu ya. Setelah matahari terbit kira-kira 10:15 jam itu sudah masuk waktu duha ya. Wa fi ikhtiyarin ila rubu'in nahar, menurut pendapat yang ikhtiar itu ya memilih waktu sholat duha seperempat siang ya. Mulai siang jam berapa? Kalau dihitung mulai siang, kalau fajar kan fajar shodiq sampai terbit matahari berarti waktu sholat subuh habis. Setelah waktu sholat subuh habis lah itu mulai siang, berarti dihitung jam 6 ya. Jam 6 itu 8, 9, 10, 11, 12. Seperempat siang itu berarti berapa jam? Ya, hitung piyambak Mas ya. Kalau ada pendapat seperti ini, kita mengambil pendapat yang paling dasar saja. Kaidahnya gampang. Setelah terbit matahari sampai azan atau masuk waktu zuhur titik. Tidak bingung. Jam 11 masih bisa sholat duha? Bisa. Jam 10, jam 9, jam 8, jam setengah 7, jam 6:15 sudah masuk waktu duha ya. Sama dengan perdebatan waktu sholat sunnah fajar, itu kan jawabannya sama. Kalau ada perdebatan masalah furu'iyah, kita mengambil pendapat yang paling mendasar sehingga tidak bisa disalahkan ya, dan kita tidak bingung. Ketika belum azan subuh, sudah masuk sholat sunnah fajar apa belum? Ya belum.
masih waktunya sholat tahajud, witir. Ya. Sholat tahajud, sholat witir habis waktunya setelah masuk waktu subuh, ya cetok. Berarti sholat sunnah fajar sama dengan sholat qobliyah subuh. Karena sholat subuh disebut sholat sunnah, sholat fajar cetok. Ya, kaidah hukumnya jelas. Ya. Sholat subuh sama dengan sholat fajar. Berarti sholat sunnah subuh sama dengan sholat sunnah fajar. Sebelum adzan subuh masuk waktu subuh, berarti masih bisa sholat tahajud, masih bisa sholat witir. Cetok ya. Mohon. Wa aqalluha sholat duha paling sithik rakaatani rong rakaat. Paling sithik rong rakaat. Wa afdaluha utawi utamane sholat duha iku samanun 8 rakaat. 8 rakaat. Wa yusannu lan den sunahake ayyus 5 min kulli rakaataini salam saben-saben rong rakaat. Wa yustahabbul qiraah. Wa yustahabbul qiraah dan senengi Rasulullah nek salat duha maose surat Al-Kafirun wal Ikhlas lan surat Al-Ikhlas. Rasul kebiasaannya nek salat duha rong rakaat. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ya. Kalau 4 rakaat berarti bacaan suratnya apa? Asy-syamsi ya, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Rakaat kedua wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rakaat ketiga Al-Kafirun, rakaat keempat Al-Ikhlas. Monggo menyesuaikan ya, menyesuaikan. Kalau belum hafal surat Asy-syamsi, bacanya surat apa? Mas Adit? Ad-duha. Oke. Ad-duha belum hafal? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas belum hafal? An-Nas. An-Nas belum hafal? Nah, baca Yasin, Yasin. Allahu Akbar ya. Sahabora. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi kembali ke hukum dasarnya membaca surat setelah Al-Fatihah dalam sholat hukumnya sunnah. Berarti baca surat apa saja, ayat apa saja sah menurut hukum fikih. Ora usah bingung gara-gara belum hafal surat Asy-syamsi, ojo lali, ojo ngasih mboten sholat duha. Bon, sholat duha, bon. Hikmah sholat duha tujuannya apa? Golek rezeki. Ya, menyesuaikan doanya sholat duha memang berkaitan dengan masalah rizki. Ya, berkaitan dengan masalah rizki. Begitu pula nyambung dengan surat Ad-Duha. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. 1. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Menjemput karunia Allah sehingga hidup kita senang, puas, ridho, bahasa Qur'annya ridho, maka di antara untuk menjemputnya adalah sholat duha. Ya, sholat duha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada.
Itulah hikmah sholat duha. Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu. Ya Allah, menawi rizki kula tasih wonten langit, kula nyuwun dipun turunaken. Menawi rizki kula wonten bumi, mugi dipun dalaken. Menawi rizki kula tasih adoh, mugi dekatkan. Menawi rizki kula kok tersurat ana sing haram, mugi panjenengan sucikan, hindarkan dari rezeki yang haram. Menawi rezeki kula sekedhe, perbanyaklah ngono. Ya. Menawi sampun kata fabarik fihi, ya. Mugi panjenengan paringi berkah. Panjenengan paringi berkah. Ya, yuk. Maisha. Tapi inti doa sholat duha atini ma'ataita ibadakas solihi. Berilah aku karunia ya Allah, sebagaimana panjenengan memberi karunia kepada hamba-hamba panjenengan ingkang soleh. Jadi karunia itu untuk mengantar kita menjadi hamba Allah yang soleh, mengantar kita menjadi hamba Allah yang soleh, kenal ya, tapi yang soleh, rizki yang bisa menjadi modal untuk jadi orang soleh. Orang soleh bisa saja orang kaya harta soleh. Orang soleh bisa saja orang yang rizkinya pas-pasan soleh, bisa. Rizkinya pas-pasan bisa jadi orang soleh dah. Pasan bisa jadi orang soleh dah. Bisa, karena soleh tidak memandang urusan dunia dan harta. Ya. As-soleh wal qaim bi huquqillah wa huquqi ibadi. Yang disebut soleh orang yang memenuhi tugasnya dan tanggung jawabnya kepada sesama manusia. Itulah soleh. Ya, wa katabana fi Zabur mim ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas solihun. Dalam surat Al-Anbiya disebutkan surga itu hanya akan ditempati oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Yang tidak soleh tidak bakal menempati surga. Ya. Dan pertanyaan, sholat duha monggo. Maju Pak Bas, maju Pak Bas, maju. Napa mike sing nganggo wireless ka lho. Salam. Ya. Dalam fikih kontemporer begini. Di suatu negara yang waktunya tidak normal. Kalau kita kan normal yang di Katulistiwa ya. Siang 12, malam 12 jam. Itu nanti disesuaikan dengan wilayah terdekat yang waktunya normal. Daerah kutub misalnya, ada orang Islam berarti nanti kalau puasa itu diikutkan wilayah yang waktu itu ya. Ini kalau bicara waktu yang menarik juga loh Pak. Pak. Setelah Jumatan ke arah barat. Setelah Jumatan ke arah barat. Di tempat sana baru akan Jumatan. Kita Jumatan lagi deh. Padahal kita nempat di wilayah yang hari itu saat itu didirikan sholat Jumat lagi, boleh enggak? Gitu. Tuh.
Menarik juga lekat dengan ilmu adin wal ilmu fiddin. Itu wabas didekatkan dengan wilayah yang normal. Dan kalau tidak ada kita lanjutkan setelah sholat duha. Wa minhu at-tahajjudu. Sebagian lagi sholat sunnah adalah tahajud. Wa huwa sholatun ba'dan naum. Disebut sholat tahajud adalah sholat setelah tidur. Ya. Kalau belum tidur sholat sunnah malam disebut sholat sunnah biasa. Sholat sunnah biasa. Sholat sunnah biasa. Tidak mensyaratkan tidur. Tapi jumhurul ulama mensyaratkan tahajud tidur dulu walaupun sebentar. Tuh, disyaratkan tidur dulu. Ya. Tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ya ba'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Maksud sholat tahajud adalah untuk menambah nilai kualitas diri, kemuliaan diri di hadapan Allah melalui jalur sholat tahajud. Maqamam mahmuda. Ya. Wa aqalluhu sithik-sithike rakaate salat tahajud iku rakaatani, 2 rakaat. Ya. Wala hadda li aksarihi. Rakaat salat tahajud tidak dibatasi. Banyaknya tidak dibatasi. Ya. Yang dibatasi batas minimal 2 rakaat. Maksimal tidak dibatasi. Ya. Ada orang berpandangan bahwa tahajud itu kudu 8 plus 3 witir. Karena berita dari Aisyah, beliau berkata Nabi sholat malam baik Ramadan atau di luar Ramadan, beliau sholat malam tidak lebih dari 11 rakaat 4-4-3. Ya, di hadis Bukhari, Muslim itu seperti itu. 4-4-3 berarti 11 rakaat. Tidak lebih, tidak kurang. Teks hadisnya seperti itu. Nah, kemudian diijtihadi para ulama, ya, yang dimaksud tidak lebih dari 11 rakaat adalah sholat sunnah witir. Kalau sholat witir memang terakhir paling banyak 11 rakaat. Tapi sholat tahajud tidak dibatasi rakaat. Ya, sebanyak-banyaknya atau selama-lamanya. Sebanyak-banyaknya rakaat atau selama-lamanya. Yang menjadi batasan sholat tahajud. Nabi kalau sholat tahajud sampai kaki beliau bengkak. Berarti sholatnya suwi ora hitung rakaat. Bacaan sing suwi. Rakaat pertama setelah Fatihah Al-Baqarah 286 ayat. Betul. 280. Benar. Ya. Rakaat benar. Ya. Rakaat kedua
200 ayat. Rakaat ketiga surat An-Nisa pinten ayat. Jadi suwine sing dicontohkan Rasul suwine ora bilangan rakaate. Maka ulama sepakat sholat tahajud itu rakaatnya tidak dibatasi. Itu rakaatnya tidak dibatasi. Nah, panjenengan biasanya sholat tahajud pinten rakaat? Pak Karjo? Apa? Yang penting di 2 rakaat salam, dungo, ya, orang nambah orang ya, ya 6 rakaat ya angsal, 3 kali salam ya. Oh, sholat tahajud. Wa waktuhu ba'da fi'lil isya. Waktu sholat tahajud adalah setelah isya afdolu summa akhiruhu. Ya. Sing afdol tengah-tengah malam makin wa fi'luhu nglakoni sholat tahajud fil baiti ing dalam omah luwih utama minal masjidi ketimbang sholat tahajud nang masjid. Sholat tahajud utama di rumah dibanding di masjid. Alasannya apa? Alasannya apa? Sholat sunnah itu memang dianjurkan di rumah. Nah, sholat maktubah jamaah di masjid. Alasannya Nabi dawuh zayyinu buyutakum bis sholati wa tilawatil Quran ya. Hiasilah rumahmu dengan sholat sunnah dan bacaan Quran. Ben umai ora kaya kuburan. Ya. Rumah seorang muslim kalau tidak ada ditegakkan sholat sunat di situ atau tidak ada bacaan Quran di situ, rumah seorang muslim ibaratnya seperti kuburan peteng. Kuburan peteng apa padang? Fisiknya peteng kecuali diparingi lampu padang. Tapi jerone sih apa? Iya, jero kuburan kan peteng. Ya, fisiknya peteng. Sing padang ya mereka yang membawa obor sendiri-sendiri. Ya, obore nang kuburan apa? Apa? Ya amal soleh. Apa? Ya amal soleh. Zayyinu buyutakum bis sholati wa tilawatil Qur'an. Wa yusannu limutahajjudin naumun qailulatun ya, dan sunahake wong kang salat tahajud tidur qailulah sunanan bablas subuhe kawanan ya. Wa minhu lan sebagian sholat sunnah mele sholatut kan sering orang tobat sing diincer malah sholat tobat bukan orang tobat lisan istighfar dengan lisan. Nomor 3 meningkatkan amal soleh ya. Jadi sudah dibahas dulu ya. Yang keempat, orang yang bertobat unsip 4 itu ya. Adapun bar istighfar terus ngulangi tobat lagi sampai kapan? Ya. Kepenak apa angel? Kepenak. Ya. Kepenak. Ya. Ana sing kepenak aja golek sing
sing angel malah rekoso. Ya. Orang beragama kok golek sing angel, wong sing gampang ngono kok golek sing angel. Golek sing angel, wong sing gampang ngono kok golek sing angel. Tapi kalau mau cari yang sulit monggo, tapi tidak diajarkan kepada halayak. Karena rata-rata manusia antara sing angel dengan wahia rokatani. Salat sunat tobat rong rakaat. Yusallihima summa yastaghfiru. Bar tobat salat sunat terus istighfar. Lah waktunya salat tobat kapan? Waktu salat tobat kapan? Setiap saat, karena dosa bisa terjadi setiap saat, ya. Misalnya ana wong bar tukaran rasa dosa, ya, bar tukaran bar padu, ya, regejegan masalah rebutan penumpang, ya, ngerasa salah ngerasa dosa bar asar. Terus sholat tobat boleh ndak bar asar? Bar asar boleh sholat tobat? Bar maghrib? Malam hari? Boleh. Bar subuh? Supaya tidak ragu, ya, bahwa sholat-sholat sunnah berkaitan dengan waktu dibagi menjadi dua. Ada sholat sunnah muwakot, waktunya ditentukan. Sholat duha pasti sakot, waktunya ditentukan. Sholat duha pasti, berarti sholat duha, sholat sunnah muwakot. Ya, hajat. Sholat hajat ditentukan apa enggak waktunya? Tidak. Ghairu muwaqqat sholat hajat. Setiap saat kita punya hajat, ketika itu pula kita sunnah sholat hajat. Contoh, ya, contoh. Habis asar jam 4 wis sholat asar. Ana tangga mara. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Ustadz. Anak kula ajeng babaran, ora metu-metu bayine. Bayine ora metu. Lha pripun karepe, Bu? Nyuwun doa. Kula nyuwun paringi toya sing disebul nganggo doa. Terus salat sunah 2 rakaat. Terus ndonga diwacake Fatihah, napa diwacake Alam Nasra, toyone diparingake. Wis berarti ya ada hajat, boleh. Jadi sholat sunnah hajat ghairu muwaqqat, tidak dibatasi waktunya. Pagi, siang, sore, petang, malam boleh sholat hajat. Kembali ke sholat tobat. Ada pertanyaan? Monggo. Ya. Bedanya memaafkan dengan mengampuni, bedanya apa? Siapa sih yang jawab? Ada lagi, wa'fu anna waghfir lana wa kaffir anna sayyi'atina. Ada, ya, bedanya. Memaafkan dengan mengampuni
itu kira-kira lebih dalam mana maknanya mengampuni atau memaafkan. Ya. Kalau memaafkan itu ada kesalahan tidak dianggap sebagai kesalahan. Memaafkan itu di ngapura berarti dimaafkan. Ya. Kalau mengampuni itu memutihkan. Jadi tulisan kesalahan del. Jadi wis ora ana lagi, sudah tidak ada lagi dosa. Itu mengampuni. Kalau di tip X ditutup, kesalahannya masih. Hanya tidak direken. Jadi istilah memaafkan dengan mengampuni. Kalau memaafkan itu orientasinya kepada dosa-dosa sosial. Dosa sosial itu memaafkan. Ya, kalau dosa vertikal kepada Allah itu judulnya istighfar. Allah Maha Pengampun. No. Kalau dengan tetangga, dengan saudara, dengan keluarga, suami istri ada kesalahan, judulnya mengampuni atau memaafkan. Ya, judulnya mengampuni atau memaafkan? Memaafkan kan? Yang mengampuni itu siapa? Allah, ayatnya jelas. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Tidak ada yang mengampuni dosa manusia kecuali Allah. Tapi kalau memaafkan ayatnya wal afina anin nas. Itulah orang-orang yang bertakwa, memaafkan kesalahan orang lain. Nah, jadi muncul makna dasarnya memaafkan dengan mengampuni itu. Lah kita wa'fu anna waghfir lana, mohon maaf juga mohon ampun, karena kita punya dua dosa kan. Punya dua dosa, satu dosa sosial sesama manusia, dan punya dosa yang kedua dosa vertikal kepada Allah. Itu Mas. Lagi? Enggak Bang? Oh ya. Istakhara yastakhiru istikharon. Ya. Wa minhu langsung dibahas. Ya. Wa minhu lan sebagian malih salat sunnah yaiku salatul istikharati, salat sunnah istikharah. Wa hiya rakaatani, 2 rakaat biniyatil istikharati, dengan niat untuk minta pilihan. Istakhara yastakhiru istikharah artinya minta pilihan. Minta pilihan kepada Allah. Atau cetone minta dipilihkan. Minta dipilihkan ya. Tuh, mau beli rumah. Mijen apa ngalian? Pilihannya 2. Sudah survei, sudah pertimbangan, survei lingkungan, pertimbangan akal, harga sudah dipertimbangkan. Menurut logika itu milih mijen. Menurut logika. Tapi untuk sekarang, besok itu yang baik yang mijen apa yang ngalian? Ada 2 pilihan. Karena apa yang bakal terjadi kita tidak tahu. Logikane api enak mijen. Tapi apakah pasti? Pertimbangan akal kita apakah pasti? Jawabannya tidak. Maka perlu istikharah. Ya Allah, kalau nggak ada 2 pilihan, badhe tuku omah,
mijen apa ngalian padha-padha senengi. Ya, biasanya istikharah kan milih bojo Mas Rozak ya. Ini contohnya milih omah, orang bojo terus. Iya, istikharah penting. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal bait fi mijan khairun li fi dini wa ma'asi wa aqibati amri faktur huli wa yasir huli summa barik li fihi. Ngono doane kan ngono to. Wa in kunta ta'lamu anna baita fi mijan syarrun li fi dini wa ma'asi wa aqibati amri isrif hu anni wasifni anhu faktur liyal khaira haitsu makana. Gitu. Minta dipilihkan. Biasanya sholat istikharah ya, petunjuk Allah itu melalui 4 hal. Lah iku sing biasanya jadi PR. Sing nempun nate sholat istikharah sinten? Ngacung. Mun nate milih bojo istikharah mboten Mas? Milih bojo istikharah. Nah, alamatnya piye Mas? Pemilih sing niku. Oh ngono, ana pilihane apa ora mau siji tok? Siji tok berarti. Oh ngono. Nek mboten sae kula pados ki gantos ngono. Tapi ngono nek durung sir ya to. Nek wis nyantol nang ati yo angel. Dadi istikharah sebelum nek istikharah sebelum jadian. Baru pandang memandang ngono Mas Roza. Si A, si B, si C, si D, si E. Ya Allah Gusti kula kok dikejar-kejar 5 cewek jagoan. Kula ya seneng kabeh. Dan iki sing menurut kula, menurut panjenengan kagem kula, menurut agama kula, dunya kula, maisha kula, akhirat kula sing paling sae sing pundi kula nyuwun dipun pilihake. No, itu istikharah ya, istikharah. Nah kalau tasbih, ya biasanya melalui 5 peristiwa. Allah kan ketika kita minta, kan Allah jawab. Jawabnya Allah itu ndak seperti gini. Kae wae. Misalnya istikharah 5 mau toh. Si fulanah wae, si Mbak Warsiti wae orang ono. Melalui bisikan. Bisikan itu yang disebut dengan ilham. Ilham itu ya ada kalanya datang langsung, hatinya mantap. Oh, ternyata ya si dia itu paling dimantepi langsung. Ada kalanya 2 melalui mimpi. Mimpi butuh tafsir mimpi. Ya. Setelah mimpi kok enggak bisa menafsirkan mimpinya, ya harus dibuka kitabnya. Kitab tafsir mimpinya dibuka. Atau 3 melalui utusan orang lain. Cerita-cerita konco dimintai pertimbangan, akhirnya ngai pertimbangan, akhirnya mantep. Kuwi hakikatnya petunjuknya Allah. Yang keempat, kadang-kadang datang melalui peristiwa histeris. Ya, ono bocah limo ndelalae ono peristiwa makder ono. Akhirnya dengan peristiwa itu akhirnya jalan Allah untuk membuat Mas Rozak akrab ambil calon bojone. Apa perlu ono peristiwa der ngono kok Mas Rozak? Mboten usah toh? Ya. Itu insya Allah salat tasbih yang akan datang ya, insya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa rzuqna fahman nabiyya. Rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.